Berikutnya adalah settingan saya dalam melakukan navigasi atau ketika melakukan pendakian, yaitu biasanya sebelum saya memiliki GPS saya menggunakan kompas bidik, tapi kompas bidik terlalu berat buat saya, jadi sudah jarang saya gunakan kompas bidik ini, terutama untuk gunung di Indonesia yang sudah memiliki jalur cukup jelas. Hanya digunakan untuk lebih banyak digunakan untuk berlatih atau mengasah kemampuan navigasi saya. Sangat cukup berat untuk kompas bidik ini, dan untuk melakukan pendakian juga saya tidak melakukan pemetaan. Untuk saya hanya butuh konfirmasi posisi saya dan arah tujuan saya atau arah tujuan balik. Jadi saya tidak terlalu akurat sehingga harus membutuhkan kompas bidik. Oke. Settingan utama saya adalah ini, menggunakan GPS. Anda bisa menggunakan GPS apa saja. Saya gunakan GPS terutama saya mendapatkan peta dan waypoint dan lain-lainnya dari Navigasi.net, bisa di-download dari komunitas di sana. Terima kasih untuk teman-teman komunitas Navigasi.net yang berbagi waypoint dan lain-lain serta informasi-informasi yang dibutuhkan mendaki lain. Terima kasih. Mungkin saya harus mengucapkan itu. Saya download di sini petanya, lalu rute juga saya tinggal download di sini dan saya gunakan. Bagaimana kalau di Navigasi.net belum ada yang upload? Saya menggunakan peta manual atau peta kertas yang saya dapatkan juga dari teman-teman komunitas pecinta alam yang banyak mendaki, dan kompas yang agak dangdut ini yang hanya untuk melihat utara peta saja, dan sisanya adalah peta dan ini protaktor untuk melihat jarak dan sudut. Kenapa saya menggunakan GPS ini? Karena saya juga bisa berbagi dengan teman-teman komunitas yang lain dengan ketika saya mendapatkan jalur baru atau melewati jalur baru dan ada beberapa titik-titik yang perlu untuk di save atau disimpan, saya menyimpan dan saya bagikan kepada rekan-rekan sesama pendaki yang membutuhkan. Jadi lebih mudah. Sebelum berangkat saya biasanya mencatat koordinat atau titik-titik poin-poin yang akan saya lewati melalui peta topografi ini. Saya mempelajari jalur-jalurnya, lalu saya simpan di GPS ini. Kalau saya tidak mendapatkan dari teman-teman di Navigasi.net atau teman-teman sesama pecinta alam yang mendaki, belum ada, saya mencatat semua koordinat dari sini lalu saya pindah ke GPS. Tapi pada kenyataannya atau lebih seringnya saya jarang menggunakan, tapi saya tetap bawa peta ini dan kompas ini, salah satu saja nih karena ini ada fungsi peluitnya. Tapi oke, kita pakai ini aja karena ada fungsi barometer pengukur suhu. Ada sih nggak penting-penting amat, tapi ya lumayan, dan ada fungsi ini kaca pembesar karena mata saya juga agak sulit melihat yang kecil-kecil, jadi ini bisa lebih detail lagi melihat koordinat. Termasuk juga di sini juga kadang digunakan, kita bisa ada kaca pembesar ini, sangat berfungsi, sangat saya butuhkan untuk usia saya. Ini saya gunakan peta di koordinat, saya ubah sini. Lalu ini saya simpan di dalam carrier saya atau backpack saya, tersimpan sebagai backup, bukan sebagai fungsi utama. Karena ini sebagai fungsi backup, sehingga saya menggunakan alat yang seringan mungkin, yaitu ini dan ini. Saya lipat dalam plastik yang kedap air dan tersimpan dengan baik. Kenapa harus ada backup? Karena ini adalah alat elektronik. GPS adalah alat elektronik yang bisa gagal, entah karena baterai atau sistem elektroniknya yang tidak bekerja atau mungkin tercebur ke air. Walaupun ini sudah waterproof, tapi akan lebih baik bila kita tetap
berjaga-jaga, bisa jatuh atau apakah ada fungsi-fungsi yang lain yang kita tidak tahu. Pokoknya selalu prepare for the worst. Jadi ketika ini tidak bekerja, Anda tidak perlu panik karena masih ada peta manual, kompas, dan busur untuk rotator untuk melihat posisi Anda. Sesimpel mungkin, karena ini hanya backup, jadi untuk melihat utara peta dan jarak untuk melihat posisi kita, dan sebuah pensil untuk menandai posisi kita. Jadi tidak usah khawatir tersesat. Walaupun jarang digunakan, tapi ini harus tetap dibawa, atau biasakan membawa peta topografi kemanapun Anda mendaki, dan kompas. Untuk cara pembacaan peta kompas bisa Anda pelajari baik dari internet atau teman-teman komunitas pecinta alam, atau kursus navigasi di tempat Anda yang lebih dekat dengan Anda, atau bisa belajar sama-sama mempelajari. Oke, kalau ada saran dan masukan jangan ragu untuk memberikannya di kolom komentar, karena kita sama-sama belajar. Saya juga masih perlu banyak belajar. Jangan lupa klik like apabila Anda menyukai video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.